Majelis HKBP Tojo dengan sukacita menyambut kehadiran saudara-saudari dalam acara ibadah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Khusus bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Acara pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus Senin 1 Juni 2020. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 645 ayat 1 sampai 2. Ya Roh Kudus, penuhilah. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan jiwaku, supaya oleh diriku kasih-Mu nyatalah. Janganlah hanya mulutku, sertakan jiwaku, hendaklah seluruh diriku memuji nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 640 ayat 1, Kasih Allah dari surga. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, Roh penghibur dari surga, umat-Mu penuhilah. Yesus, Kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia. Berilah damai dan bahagia bagi umat yang resah. Dengarlah hukum Tuhan, titah kelima dan keenam. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 104 ayat 1, Masuklah di hatiku.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1, Ya Juru Selamatku. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita membaca secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Alohiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan warna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kibisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 753 ayat 1, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi. Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Ya Roh Kudus, Kau datanglah. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang gelap, penghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan, bila kami ketakutan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Minggu Pentakosta kedua. Saudara pemirsa, Minggu Pentakosta dirayakan 2 hari berturut-turut, karena hari Pentakosta adalah hari yang istimewa, hari besar, di mana turunnya Roh Kudus dan bekerja pada setiap pribadi kita, khususnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita akan disapa kembali dengan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta kedua ini, yang tertulis dalam
surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita disapa kembali tentang kehadiran Roh Kudus bagi kita pada zaman sekarang ini. Roh Kudus sendiri telah bekerja sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru zaman Yesus, sampai zaman Paulus, sampai saat ini. Seperti kita ketahui, dalam zaman perjanjian lama belum ada istilah Pentakosta, tetapi kehadiran Roh Kudus muncul dan bekerja dan dirasakan oleh umat Israel pada hari raya. Misalnya hari raya Minggu ke-7 atau hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Paskah, pada hari raya Pondok Daun, dan seterusnya. Roh Kudus juga bekerja pada nabi-nabi sampai pada rasul-rasul. Dapat kita baca misalnya dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, Roh Kudus hadir pada Nabi Yesaya. Demikian dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini adalah contoh salah satu pekerjaan Roh Kudus, adalah untuk menghibur, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, membebaskan orang tawanan yang dipenjara, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, pada Nabi Hesekiel juga dijanjikan atau disampaikan Tuhan Roh Kudus, seperti kita baca dalam Hesekiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah Roh Tuhan yang hadir kepada para nabi zaman perjanjian lama. Roh Tuhan juga hadir dalam Yesus Kristus
seperti kita baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Kudus itu tidak hanya hadir kepada para nabi, tetapi juga turun kepada Yesus Kristus sendiri. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus hadir pada Yesus Kristus, tetapi hadir juga bagi orang banyak yang percaya, seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini terjadi pada murid-murid Yesus Kristus. Saudara, pada Paulus sendiri juga Roh Kudus turun. Ini dituliskan dia dalam kesaksian hidupnya. Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, setelah Roh Kudus masuk ke dalam pribadinya, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah kesaksian Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pribadi orang, nabi, rasul, dan para jemaat yang menerima Roh Kudus? Mereka semangatnya berapi-api. Makanya digambarkan seperti lidah api yang menyala-nyala. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka kehidupan lamanya bisa berubah menjadi hidup baru, bisa baik. Bahkan memberi kekuatan dan keberanian kepada orang biasa sekalipun, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 23, orang yang hidup di dalam roh tak pernah takut berjalan, bahkan ke tempat paling sukar, paling penuh tekanan, paling berbahaya. Ini adalah kesaksian Paulus. Selanjutnya, saudara-saudara, kita masuk kepada pelayanan di mana Paulus disuruh Tuhan untuk melayani ke jemaat Korintus. Ada apa, saudara-saudara, persoalan yang terjadi di jemaat Korintus? Pertama, dalam 1 Korintus 1 dikatakan Allah yang memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada jemaat Korintus. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus kepada jemaat Allah di Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12, ternyata di Korintus itu terjadi perpecahan antara jemaat. Ada yang mengatakan dia dari golongan Paulus, ada yang mengatakan dia dari golongan Apolos, ada yang mengatakan dia dari golongan Kefas, ada pula yang mengatakan dari golongan Kristus. Ini tergantung karisma-karisma seseorang. Ada yang pintar berkhotbah, ada yang dengan pelayanan dengan kerendahan hati seperti Paulus. Tetapi Paulus menjawab di dalam 1 Korintus 2
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini disampaikan Paulus menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus. Selanjutnya, saudara-saudara, Paulus tidak mau menyombongkan diri, walaupun dia sebenarnya latar belakangnya berpendidikan, dia dari golongan Farisi atau ahli Taurat. Dia mempunyai seorang guru namanya Profesor Gamaliel, keluarganya dari keluarga terpandang dan berada. Tetapi dikatakan dalam nas ini, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat yang untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini disampaikan Paulus untuk bahwa pelayanannya tidak dengan latar belakang pendidikan, karena ada terjadi juga di Korintus itu yang merasa dirinya orang berhikmat, yang ahli-ahli filsafat, yang berpendidikan itu, bahwa kekristenan itu merupakan kebodohan, atau menjadi orang Kristen itu adalah orang bodoh, dan salib itu dibilang kebodohan. Kenapa Tuhan bisa tersalib? Berarti ajaran kekristenan itu merupakan kebodohan. Tetapi Paulus menjawab, ya, bagi orang yang mau binasa itu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus itu kekuatan, salib kekuatan, bukan kebodohan. Jika orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi katanya pemberitaan tentang salib itu bodoh atau kebodohan bagi orang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau menurut logika manusia itu kebodohan, menurut Paulus dan menurut kita itu adalah kekuatan, karena Yesus mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, dan itu adalah kekuatan Allah. Selanjutnya dia berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kalau orang Yunani merasa lebih hebat, lebih berhikmat, lebih pintar karena tahu ajaran-ajaran filsafat Stoa dan lain-lain. Tetapi Paulus berkata malah yang bodoh dari orang Kristen itu lebih pintar lagi daripada mereka. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau dunia ini merasa kuat, kalau dunia ini merasa berhikmat, maka orang-orang yang paling rendah sekalipun, orang-orang Kristen, mempermalukan mereka. Sebab orang Kristen itu adalah orang yang mempunyai pengharapan akan kehidupan kekal. Tetapi orang yang merasa berhikmat, dunia ini adalah merupakan hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yang berarti, yang mahal, yang indah, yang menakjubkan di dunia ini, ternyata itu adalah sangat biasa dan sangat hina bagi Allah, bukan atau belum ada apa-apanya. Paulus berkata supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah
menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itulah hikmat yang luar biasa. Yesus berkorban demi manusia, itulah hikmat. Tetapi hikmat manusia hanya kesombongan dan keegoisan. Ayat 2 selanjutnya dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi murni Paulus ingin memberitakan tentang salib Kristus. Bahkan tidak ingin tahu tentang persoalan-persoalan, bahkan hikmat mereka tidak mau tahu. Walaupun Paulus sebenarnya tahu, tetapi lebih fokus kepada pemberitaan tentang salib Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 3 dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Artinya kehadiran Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah di dalam kerendahan hati dan takut kepada Tuhan. Dia tidak menyombongkan dirinya, latar belakangnya, keberadaannya, status sosialnya, tetapi murni karena dorongan Roh Kuduslah, karena telah mengubah hidupnya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Dia hanya mengandalkan Roh, tidak ada mengandalkan kata-kata yang berhikmat dengan istilah-istilah yang susah dimengerti. Tetapi Paulus murni untuk menyampaikan berita keselamatan tentang Yesus Kristus. Ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Inilah yang disampaikan Paulus, supaya jemaat itu hanya mengandalkan kekuatan Allah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan terpengaruh dengan filsafat-filsafat orang Yunani, pintaran-kepintaran berkata-kata, dengan pikiran-pikiran yang banyak itu sehingga mengganggu iman orang Kristen. Inilah saudara tantangan pelayanan Paulus di Korintus. Pertama adalah internya yang terpecah, jemaatnya. Tetapi Paulus berkata hendaknya satu, saling membantulah, seperti dituliskan dalam jemaat Galatia, terutama sesama orang percaya atau jemaat, supaya saling membantu karena waktunya sangat singkat. Kita mengetahui bahwa Korintus adalah kota yang sangat plural, kompleks, budaya, perdagangan, politik, pendidikan, kepercayaan, agama-agama lain. Ini adalah tantangan yang khusus bagi Paulus di kota yang sebesar Korintus, kota pelabuhan, beberapa kali runtuh tetapi dibangun kembali oleh Kaisar Julius, terus bertumbuh ramai, kota besar, kota perdagangan. Tetapi di tempat itu juga banyak kegiatan-kegiatan kejahatan, immoral, kesombongan, keduniawian, hura-hura, pesta pora, pemabukan, dan lain-lain. Inilah tantangan Paulus dan menulis surat kepada jemaat Korintus, suatu surat penggembalaan dan peneguhan iman mereka supaya iman mereka kuat. Jangan mudah terpengaruh, apalagi kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama, agar mereka memperlengkapi iman mereka supaya semakin sempurna. Walaupun ada perkataan-perkataan bahwa menjadi Kristen mengikuti Yesus adalah kebodohan, apalagi salib. Tetapi Paulus berkata bagi orang yang akan binasa memang itu kebodohan, tetapi yang mau selamat itu adalah sukacita yang luar biasa. Inilah yang dihadapi Paulus, saudara-saudara. Demikian juga kita pada zaman sekarang ini. Kita diajak untuk bekerja memberitakan Injil, dan kita harus menerima Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, sebab itulah kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini supaya kita merdeka dari keinginan daging kita, tetapi menjadi
hidup dan berjalan dalam buah-buah roh. Walaupun di Korintus banyak penyimpangan-penyimpangan, zaman sekarang ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan, tapi kita terpanggil untuk memberitakan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu merubah watak, merubah moral, merubah cara berpikir, perilaku, keinginan-keinginan, hawa nafsu, dan sebagainya. Sangat banyak saudara-saudara yang mau dirubah, bahkan ratusan ribuan perilaku, sifat, keinginan, kedagingan kita yang dirubah Roh Kudus. Pengendalian roh-roh dunia ini sangat kuat, tetapi kita harus dikendalikan oleh roh. Walaupun berbeda cara berpikir kita dengan cara berpikir dunia, walaupun mungkin terasa aneh dan tidak berterima, karena dunia ini yang suka yang miring-miring, tidak suka yang lurus-lurus, tetapi terimalah Roh Kudus, dan kiranya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Apakah hadiah kita jika kita mau bekerja untuk Tuhan? Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa Yesus kita, Tuhan kita. Bahkan dikatakan, rendahkanlah dirimu, dan Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita ikuti. Inilah pelayanan Paulus yang luar biasa, yang membekali kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan dan pencurahan Roh Kudus kepada dunia ini sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, kepada para nabi, kepada rasul, dan kepada orang-orang percaya sampai saat ini. Roh Kudus bekerja supaya Injil tetap disampaikan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bergema suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil kabar baik, menerangi yang gelap. Kirimlah terang Injil kabar baik, bangunkan yang terlelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.